Bro, hidup itu penuh warna, kayak pelangi setelah hujan. Tapi sayangnya, nggak semua warna itu bikin seneng. Kadang ada juga warna gelap dari omongan orang yang ngehina, ngejelek-jelekin, atau ngejatuhin lo tanpa alasan. Dan anehnya, lo bisa aja lagi nggak ngapa-ngapain, cuma fokus sama hidup lo. Tiba-tiba aja ada yang ngomongin lo dari belakang, bikin drama, atau sengaja cari celah buat bikin lo jatuh. Rasanya, wah, udah pasti nggak enak. Kayak lagi santai di pantai, terus tiba-tiba ada orang yang melempar pasir ke muka lo. Lo jadi kesel, kaget, dan bingung. Kenapa sih? Gue salah apa? Tapi gini, bro, sebelum lo buru-buru marah atau sedih, lo perlu ngerti dulu kenapa hal kayak gini sering banget kejadian. Terutama kalau lo lagi ada di atas, lagi jalan ke arah yang benar, atau bahkan cuma karena lo terlihat bahagia. Orang-orang yang suka ngehina, ngejelek-jelekin, atau ngehujat itu biasanya punya masalahnya sendiri. Mereka mungkin iri karena lo punya apa yang mereka nggak punya. Entah itu keberhasilan, kebahagiaan, atau bahkan hal sederhana kayak kepercayaan diri lo. Kadang, mereka cuma butuh pelampiasan buat ngeluarin rasa frustrasi mereka. Dan kebetulan aja lo jadi targetnya. Sedih, sih, tapi itulah kenyataan hidup. Dan di zaman sekarang, di era media sosial, semuanya makin gampang. Lo bisa aja nge-scroll feed lo, terus tiba-tiba lihat komentar negatif atau postingan orang yang jelas-jelas lagi nyindir lo. Padahal, lo nggak ngapa-ngapain sama mereka. Apalagi kalau lo punya banyak pencapaian atau mulai dikenal banyak orang. Wih, siap-siap aja dihujat lebih keras. Karena, bro, orang nggak selalu suka lihat orang lain bahagia. Apalagi kalau mereka sendiri lagi nggak bahagia. Tapi, hal terpenting di sini adalah gimana cara lo nanggepin semua itu. Hidup itu, ibaratnya, kayak lo lagi bawa balon helium. Kalau lo biarin balon itu terbang karena tangan lo nggak kuat ngegenggam, ya udah, hilang begitu aja. Sama halnya kayak energi lo. Kalau lo buang energi lo buat nanggepin orang-orang yang ngomongin lo yang bakal rugi. Energi lo berharga, bro. Jadi jangan sampai lo kasih ke orang yang gak layak dapat perhatian lo. Pikirin ini, kenapa lo harus peduli sama omongan orang yang gak ngerti perjuangan lo? Orang yang cuma lihat hasil akhirnya doang tanpa tahu darah, keringat, dan air mata yang udah lo keluarin buat sampai di titik ini. Omongan mereka itu nggak lebih dari suara angin yang hilang begitu aja kalau lo nggak dengerin. Tapi, ya, gue paham. Diomongin orang itu tetap bikin hati lo nggak enak. Apalagi kalau mereka nyebarin fitnah atau ngomongin hal-hal yang sama sekali nggak benar. Makanya, daripada lo cuma kesel dan nyimpen emosi negatif, gue bakal kasih lo cara simpel tapi powerful buat ngehandle semuanya. Ini bukan soal lo bales dendam atau bikin mereka kapok. Tapi gimana lo bisa tetap jadi versi terbaik diri lo tanpa terganggu sama semua noise di sekitar lo. Ingat, bro, orang-orang yang suka ngomongin lo itu nggak lebih dari penonton di hidup lo. Mereka boleh teriak, boleh nyorakin, atau bahkan ngehujat. Tapi mereka cuma bisa nonton, sementara lo yang main di lapangan. Lo yang punya kontrol penuh atas arah hidup lo. Dan kalau lo tahu cara mainnya, lo bisa bikin mereka nggak cuma diam, tapi juga terkagum-kagum ngeliat lo melangkah jauh di depan mereka. Jadi, bro, tarik napas, tenangin diri lo, dan baca tips-tips berikut ini. Gue jamin, setelah ini, lo nggak cuma lebih kuat ngadepin hinaan, tapi juga bisa bikin mereka malu sendiri karena nyadar bahwa hinaan mereka nggak ada pengaruhnya sama lo. Siap? 1. Santai dulu, jangan reaktif. Bro, coba lo inget situasi ini. Lo lagi asik-asik jalan di mall atau nongkrong sama temen. Tiba-tiba ada yang nyeletuk nggak enak. Entah itu suara dari belakang, kayak, ih, gayanya norak banget. Atau bahkan langsung ke depan muka lo. Lo kenapa sih? Kayak nggak pantas di sini. Dalam hati lo langsung gemes, kesel, dan pengen banget ngejawab, kan? Tapi tahan dulu, bro. Jangan buru-buru reaktif. Apalagi kalau lo masih emosi. Kenapa? Karena ketika lo langsung reaktif, lo nggak cuma ngasih mereka apa yang mereka mau, tapi juga bikin diri lo terlihat kayak nggak punya kontrol. Orang yang suka ngehina atau ngejelek-jelekin itu seringkali cuma pengen bikin lo terpancing,
supaya mereka bisa bilang, "Tuh kan, bener dia nggak asik." Atau, "Tuh, lihat aja, baper banget." Padahal, kalau lo diam dulu, mereka bakal bingung sendiri. Santai itu bukan berarti lo lemah atau nggak peduli. Santai itu artinya lo cukup kuat buat milih kapan harus bertindak dan kapan harus nunggu. Coba deh, kalau lo ketemu orang yang tiba-tiba nyolot, tarik napas pelan-pelan. Hitung sampai 5 atau 10. Kalau perlu lebih lama lagi sampai lo bener-bener merasa tenang. Gini deh, bayangin lo lagi main catur. Kalau lo langsung gerak tanpa mikir setiap kali lawan bikin langkah, kemungkinan besar lo bakal kalah. Tapi kalau lo tenang, lo bisa mikir 2 atau 3 langkah ke depan. Sama halnya di sini, bro. Santai itu bikin lo punya waktu buat mikir. Apakah ini worth it buat ditanggepin? Atau justru ini hal yang lebih baik lo lewatin aja? Dan kalau lo tetap ngerasa kesel, coba ubah cara pandang lo. Lihat mereka yang suka nyinyir itu kayak anak kecil lagi tantrum. Apa lo mau ikutan ngamuk bareng mereka? Kan enggak. Lo pasti lebih milih buat jadi orang dewasa yang bisa ngehandle situasi dengan kepala dingin. Karena pada akhirnya, tenang itu bikin lo kelihatan lebih keren, lebih berkelas, dan yang jelas lebih susah dipermainkan. 2. Evaluasi diri. Apa bener gue salah? Setelah lo berhasil santai dan tenang, langkah berikutnya adalah jujur sama diri sendiri. Ini penting banget, bro. Karena kadang kita terlalu sibuk marah atau defensif sampai lupa ngecek, sebenarnya gue salah nggak, ya? Coba lo pikir. Nggak semua hinaan atau kritik itu datang dari niat buruk. Ada kalanya orang ngomong hal yang nggak enak karena mereka ngelihat sesuatu yang perlu diperbaiki dari diri lo. Misalnya, ada yang bilang, "Lo nggak profesional, kerjaan lo asal-asalan banget." Kalau denger kayak gitu, wajar kalau lo kesel. Tapi sebelum lo ngegas, coba tanya diri lo sendiri. Apa iya kerjaan gue kemarin kurang maksimal? Kalau ternyata iya, jangan malah defensif. Ambil itu sebagai masukan. Anggap aja mereka kayak kaca yang ngebantu lo ngeliat kekurangan lo. Meskipun caranya nyakitin hati. Lo bisa belajar banyak dari situ, bro. Karena orang yang mau ngevaluasi diri itu lebih cepat maju daripada yang sibuk ngelawan kritik. Tapi gimana kalau ternyata omongan mereka cuma asal jeplak? Misalnya, lo dituduh cuma sukses karena koneksi, atau pencitraan doang. Padahal lo tahu sendiri perjuangan lo sampai titik ini. Nah, kalau kayak gitu, lo harus ngerti satu hal, itu bukan masalah lo. Itu masalah mereka. Orang yang ngomong sembarangan biasanya cuma punya 2 alasan. Mereka iri atau mereka nggak ngerti perjuangan lo. Mereka lihat lo udah berhasil, tapi nggak lihat gimana lo kerja keras, begadang, dan jatuh bangun buat sampai di sana. Jadi, mereka bikin asumsi ngawur karena nggak tahu cerita lengkapnya. Di sini lo perlu punya keyakinan kuat tentang siapa diri lo dan apa yang udah lo lakuin. Kalau lo yakin lo udah ada di jalur yang bener, nggak usah repot-repot ngejelasin diri lo ke mereka. Karena, bro, hidup itu bukan soal bikin semua orang puas. Lo nggak akan pernah bisa bikin semua orang suka sama lo. Jadi daripada sibuk ngejelasin, lebih baik lo fokus ngelakuin hal yang emang penting buat lo. Evaluasi diri itu intinya buat bikin lo tetap objektif. Lo tahu mana kritik yang perlu diambil dan mana omongan yang cuma angin lalu. Dengan cara ini, lo nggak cuma jadi lebih kuat, tapi juga jadi lebih bijak. Orang yang suka ngomongin lo bakal bingung sendiri. Karena lo tetap tenang dan terus maju tanpa terganggu sama ocehan mereka. Ingat, bro, kekuatan terbesar lo ada di tangan lo sendiri. Ketika lo bisa santai dan jujur sama diri sendiri, nggak ada omongan negatif yang bisa ngejatuhin lo. Tetap solid, tetap jalan, dan biarkan mereka belajar bahwa nyinyiran mereka nggak bakal bikin lo berhenti. 3. Jangan buang waktu untuk orang yang nggak penting. Bro, di dunia ini ada 2 tipe orang. Mereka yang bikin hidup lo lebih baik dan mereka yang cuma buang-buang waktu. Nah, orang-orang yang suka nyinyir, ngejelek-jelekin, atau ngehina lo itu jelas masuk ke kategori kedua. Mereka nggak ngasih manfaat apapun, tapi seringkali malah bikin lo kehabisan energi. Jadi, kalau lo mau hidup lebih damai,
lo harus belajar buat nggak buang waktu untuk mereka. Gini, lo perlu sadar bahwa nggak semua orang dalam hidup lo layak dapat perhatian. Ada orang yang ngomong cuma karena mulut mereka nggak bisa diam, bukan karena mereka punya sesuatu yang berarti buat disampaikan. Misalnya, ada yang bilang, "Ih, lo kayaknya so banget deh." Atau, "Apa sih, gaya lo kayak nggak nyambung." Sebagai manusia biasa, wajar kalau lo kepikiran dan pengen bales. Tapi, lo harus nanya ke diri lo, apa penting buat gue ngeladenin ini? Lebih sering daripada enggak, jawabannya adalah enggak penting. Kenapa? Karena apa yang mereka omongin itu enggak bakal ngubah hidup lo. Mereka enggak bakal ngebayar tagihan lo, enggak bakal bantuin lo kalau lo lagi susah, dan jelas enggak bakal ngerti apa yang lo perjuangin. Omongan mereka itu cuma kayak suara klakson di jalan, berisik sebentar, lalu hilang. Lo harus ingat satu prinsip sederhana, waktu lo adalah aset paling berharga. Setiap detik yang lo habiskan buat mikirin omongan negatif mereka itu adalah detik yang hilang dari hidup lo, yang sebenarnya bisa lo pakai buat hal-hal lebih penting. Daripada lo pusing mikirin komentar mereka, mending lo fokus ke hal-hal yang bikin lo bahagia, bikin lo berkembang, atau ngedeketin lo ke mimpi-mimpi lo. Bayangin gini, lo lagi mendaki gunung. Di sepanjang jalan, ada orang yang teriak dari bawah, "Hei, lo nggak bakal sampai puncak." Atau, "Ah, caranya salah tuh, pasti gagal." Kalau lo berhenti tiap kali dengar suara itu, kapan lo sampai puncak? Tapi kalau lo tetap fokus mendaki, nanti pas lo sampai di atas, mereka yang tadi nyinyir cuma bisa ngeliatin lo dari kejauhan sambil diam. Jadi, bro, pilih siapa yang layak dapat perhatian lo. Kalau mereka cuma bikin lo capek, biarin aja. Fokus lo adalah jalan terus ke depan. Hidup itu nggak panjang, jadi jangan buang waktu lo buat orang-orang yang cuma jadi pengganggu di perjalanan lo. 4. Bales dengan prestasi, bukan drama. Sekarang masuk ke langkah pamungkas. Bro, kalau lo dihina, dicibir, atau dijatuhkan, reaksi terbaik itu bukan dengan adu mulut atau bikin drama balasan. Cara paling keren buat ngebales mereka adalah dengan prestasi lo. Gini, bro, banyak orang yang ngehina itu sebenarnya cuma nyari perhatian. Mereka pengen lo ngerasa kecil, pengen lo sibuk ngeladenin mereka, atau bahkan pengen lo berhenti ngelakuin apa yang lo suka. Jadi, ketika lo malah terus maju, terus berkembang, dan nunjukin hasil nyata, itu adalah balasan terbaik yang bisa lo kasih. Misalnya gini, lo dihujat karena orang bilang lo nggak punya bakat. Oke, lo terima hinaan itu, tapi lo nggak perlu ngegas balik. Lo diam, kerja keras, dan mulai ngasah skill lo. Beberapa waktu kemudian, lo keluarin karya atau hasil kerja yang bikin semua orang kagum. Apa yang terjadi? Orang-orang yang dulu ngehina lo bakal kehilangan suara. Mereka nggak bisa lagi ngejelekin lo karena fakta di depan mata mereka jauh lebih kuat dari omongan mereka. Balas dengan prestasi itu nggak cuma bikin mereka diam, tapi juga bikin lo lebih damai. Kenapa? Karena lo nggak lagi sibuk ngejelasin diri lo atau berantem sama mereka. Lo cuma fokus ke apa yang bikin lo bahagia dan apa yang bikin lo maju. Dan percayalah, bro, nggak ada yang lebih bikin orang iri daripada ngeliat lo sukses tanpa perlu ribut. Bayangin kayak gini, lo lagi lari maraton. Di sepanjang jalur lari, ada orang yang nyinyir di pinggir jalan. Larinya jelek banget tuh. Atau, "Ah, nggak bakal nyampe garis finish." Kalau lo berhenti buat ngeladenin setiap orang yang ngomong gitu, lo nggak bakal nyampe ke tujuan. Tapi kalau lo terus lari, nanti saat lo sampai garis finish, lo nggak cuma ngebuktiin bahwa mereka salah, tapi juga ngebuktiin bahwa lo punya fokus dan ketahanan yang luar biasa. Dan bro, sukses itu sendiri udah cukup jadi jawaban. Lo nggak perlu ngomong banyak, karena hasil kerja lo bakal bicara lebih keras daripada kata-kata lo. Orang yang dulunya ngehina lo, kalau mereka punya hati, mereka bakal sadar dan mungkin jadi respek. Kalau mereka nggak sadar juga, ya udah, itu urusan mereka. Yang penting, lo udah ada di level yang jauh di atas mereka. Jadi, inget bro, nggak ada yang lebih keren daripada ngebales hinaan dengan bukti nyata. Fokus ke tujuan lo, terus kerja keras,
dan biarin hasilnya yang ngomong. Dan ketika lo udah sukses, ingat untuk selalu rendah hati. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar adalah ketika lo tetap jadi diri lo sendiri, tanpa terganggu oleh mereka yang cuma bisa ngomong doang. 5. Percaya diri itu senjata utama. Bro, percaya diri itu kunci banget buat menghadapi segala hinaan atau omongan miring. Percaya diri bukan berarti lo ngerasa diri lo selalu benar atau nggak pernah salah. Tapi lebih ke bagaimana lo punya keyakinan bahwa lo cukup berharga, terlepas dari apa yang orang lain bilang. Ini penting banget, karena kalau lo nggak punya kepercayaan diri, omongan negatif orang bakal gampang banget ngejatuhin lo. Pernah nggak sih, lo ngerasa down gara-gara ada yang bilang, lo nggak bisa, lo nggak pantes, atau, udahlah, lo nggak bakalan berhasil? Kalau iya, itu wajar. Tapi, coba lo bayangin kalau lo punya kepercayaan diri yang solid. Omongan kayak gitu bakal kedengeran kayak suara radio rusak. Ada, tapi nggak ngaruh apa-apa. Percaya diri itu kayak perisai, bro. Ketika ada orang yang ngelempar kritik, hinaan, atau nyinyiran, perisai lo bakal nahan semuanya. Tapi, gimana caranya biar perisai ini kuat? Gampang. Lo harus mulai dari nginget semua hal keren yang udah pernah lo capai. Coba lo pikirin lagi momen-momen di mana lo berhasil ngelewatin tantangan besar, di mana lo bikin sesuatu yang bikin lo bangga, atau bahkan momen kecil di mana lo berhasil bikin orang lain bahagia. Kepercayaan diri juga butuh latihan, bro. Nggak instan, tapi makin sering lo ngehargai diri lo sendiri, makin kuat fondasi kepercayaan diri lo. Jadi, setiap kali lo ngerasa down gara-gara komentar orang, tanya ke diri lo, apa yang bikin omongan dia lebih penting daripada apa yang gue tahu tentang diri gue sendiri? Orang-orang yang suka ngehina itu seringkali sebenarnya nggak percaya diri, makanya mereka nyari kelemahan orang lain buat nutupin kekurangan mereka sendiri. Tapi lo beda, bro. Lo nggak butuh ngejatuhin orang buat ngerasa berharga. Lo cuma perlu jadi versi terbaik dari diri lo, dan itu udah cukup. Jadi ingat, bro, kepercayaan diri lo itu senjata utama. Jangan biarkan siapapun ngambil itu dari lo. Karena pada akhirnya, yang paling tahu siapa diri lo dan apa potensi lo adalah lo sendiri, bukan mereka yang cuma bisa ngomong tanpa ngeliat apa yang udah lo lalui. 6. Jangan lupa bahagia. Hidup terus jalan. Sekarang masuk ke poin yang gak kalah penting. Bro, jangan lupa bahagia. Serius deh. Apa gunanya lo capek-capek ngeladenin omongan orang kalau itu cuma bikin lo stres dan lupa menikmati hidup? Hidup itu terlalu pendek buat diisi sama drama yang gak penting. Coba lo tanya ke diri lo, apa sih tujuan utama lo hidup? Apakah buat bikin semua orang suka sama lo? Kalau iya, gue kasih tahu sekarang juga, itu misi yang mustahil. Lo nggak bisa bikin semua orang suka sama lo, karena setiap orang punya standar, preferensi, dan cara pandang yang beda. Jadi, daripada capek ngikutin ekspektasi orang, mending lo fokus ke apa yang bikin lo bahagia. Bahagia itu nggak harus nunggu lo sukses besar atau jadi kaya raya. Kadang, bahagia itu sesederhana ngelakuin hal-hal kecil yang lo suka, kayak ngopi sambil dengerin musik, nonton film favorit, atau jalan-jalan santai di sore hari. Ketika lo bahagia, lo punya energi positif yang bikin lo lebih kuat buat ngadepin segala macam omongan negatif. Dan ingat, bro, orang yang suka ngehina itu seringkali nggak bahagia. Mereka terlalu sibuk nyari kesalahan orang lain sampai lupa nikmatin hidup mereka sendiri. Jadi, jangan biarkan mereka nularin energi negatif itu ke lo. Lo harus lebih pinter dalam milih mana hal yang layak dapat perhatian lo dan mana yang nggak. Bayangin kayak lo lagi di pantai. Ada suara ombak yang tenang dan suara burung-burung yang bikin rileks. Tapi di sisi lain ada suara orang ribut yang gak jelas. Apa yang bakal lo pilih buat didengerin? Pasti lo milih suara yang bikin hati lo adem, kan? Sama halnya dalam hidup. Pilih hal-hal yang bikin lo bahagia, dan biarin hal negatif itu jadi latar belakang aja. Bro, bahagia itu keputusan. Lo gak perlu nunggu validasi dari orang lain buat ngerasa bahagia. Selama lo tahu apa yang bikin lo seneng dan lo jalanin itu, lo udah menang. Jadi, tetap nikmatin hidup lo, bro. Fokus ke hal-hal yang bikin lo merasa hidup, karena pada akhirnya,
Kebahagiaan lo adalah hal yang paling penting. Jadi ingat, hidup terus jalan. Omongan orang bakal berlalu. Tapi momen-momen bahagia yang lo ciptain buat diri lo sendiri itu bakal jadi kenangan yang berharga. Jangan lupa bahagia, bro. Itu cara terbaik buat nunjukin bahwa lo lebih besar daripada hinaan atau nyinyiran mereka. Kesimpulan, bro, gue paham banget rasanya ketika lo dihina, dijelekin, atau bahkan dihujat. Rasanya tuh kayak ada yang nginjek-injek harga diri lo, ya kan? Kadang, lo langsung pengen bales, pengen marah, atau malah nangis, karena omongan mereka bisa bikin kita ngerasa kecil dan gak berarti. Tapi, gue di sini pengen ngingetin lo satu hal. Hidup lo itu lebih besar dari apa yang orang bilang tentang lo. Coba deh, lo pikirin sejenak. Berapa kali sih lo denger orang ngomong buruk tentang lo? Pasti sering, kan? Tapi coba lihat, apakah omongan mereka itu ngaruh sama hidup lo? Apa mereka yang benar-benar bisa nentuin siapa lo dan apa yang lo capai? Jawabannya jelas, nggak sama sekali. Omongan mereka itu cuma ada di luar diri lo, kayak suara klakson di jalan raya, berisik sebentar, lalu hilang. Tapi, lo tahu apa yang nggak pernah hilang? Tujuan lo, impian lo, dan siapa lo sebenarnya. Jadi, kenapa sih lo harus biarin orang-orang yang cuma bisa ngomong doang, yang nggak tahu perjuangan lo, yang nggak tahu apa yang lo hadapin dalam hidup ini, ngatur hidup lo? Kalau lo terus-terusan mikirin hinaan mereka, lo bakal kehabisan energi, bro. Energi yang seharusnya bisa lo pakai buat hal-hal yang lebih produktif, hal-hal yang bikin lo maju, malah terbuang cuma buat ngeladenin orang yang nggak tahu apa-apa tentang lo. Gue tahu, nggak gampang buat langsung tenang ketika dihina atau dicaci maki. Itu wajar banget. Tapi, yang paling penting adalah gimana cara lo merespon itu. Jangan langsung reaktif dan ngikutin emosi, karena itu cuma bikin lo lebih capek. Cobalah untuk santai dulu, ambil waktu buat mikir, dan tanya ke diri lo sendiri. Apakah apa yang mereka bilang bener-bener nentuin siapa gue? Kalau lo yakin nggak, ya udah, biarin aja. Mereka nggak ada hubungannya dengan perjalanan hidup lo. Berikutnya, jangan lupa untuk punya kepercayaan diri yang kuat. Bro, percaya diri itu bukan cuma soal tampil pede, tapi juga soal tahu siapa lo sebenarnya dan apa yang lo layak capai. Ketika lo punya kepercayaan diri, nggak ada satupun omongan orang yang bisa ngeganggu lo. Lo tahu kemampuan lo tahu kekuatan lo, dan lo nggak butuh validasi dari orang lain untuk ngerasa berharga. Lo harus ingat, lo punya hak untuk bahagia dan sukses, tanpa harus ngurusin orang yang selalu ngomongin lo di belakang. Dan ketika orang-orang mulai nyinyir atau ngehina lo, coba deh luangin waktu buat evaluasi diri. Ini bukan berarti lo harus ngerasa salah atau merasa rendah karena mereka ngomong gitu. Tapi lebih ke gimana cara lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Kalau mereka ngomong lo nggak pantas sukses, atau lo nggak cukup baik, itu cuma opini mereka. Yang penting adalah apa yang lo lakukan dan seberapa keras lo berusaha untuk berkembang. Mereka nggak bisa nentuin siapa lo, dan nggak bisa ngubah jalan hidup lo kecuali lo biarin mereka. Jadi, fokus ke diri lo sendiri, dan jangan biarin komentar mereka ngedistraksi fokus lo. Poin berikutnya adalah, jangan buang waktu buat orang yang nggak penting. Ini hal yang sering banget kita lupakan. Kita suka ngasih perhatian lebih ke orang yang nggak punya pengaruh positif dalam hidup kita, cuma karena mereka ngomongin kita. Tapi, kalau lo terus-terusan ngebuang waktu buat mereka, lo bakal kehilangan fokus dan kesempatan buat maju. Ingat, waktu lo itu sangat berharga. Lo nggak akan bisa terus-menerus berlarian buat ngejar approval orang lain, karena itu cuma bakal nguras tenaga lo. Fokus lo harus tetap pada hal-hal yang penting, hal-hal yang bikin lo bahagia dan maju. Jangan biarin orang yang gak peduli sama hidup lo mengatur hidup lo. Dan yang paling penting, tetap bahagia. Ya, gue tahu gak mudah buat tetap bahagia ketika lo dihina atau dicaci maki. Tapi ingat, kebahagiaan lo itu adalah keputusan lo sendiri. Lo gak butuh orang lain buat nentuin apa yang bikin lo bahagia. Hidup itu singkat, bro. Jadi jangan sia-siakan waktumu buat ngerasain stres karena omongan orang yang gak berharga. Lo punya pilihan buat terus tersenyum, menikmati hidup lo, dan ngejar impian lo.
Kalau lo bahagia, lo bakal jauh lebih kuat dan lebih bisa menghadapi masalah-masalah yang datang. Dan, pada akhirnya, cara terbaik buat ngebales orang yang ngehina atau ngejelek-jelekin lo adalah dengan prestasi. Lo nggak perlu berdebat, nggak perlu bikin drama. Cukup fokus buat terus maju dan tunjukin lewat apa yang lo capai. Ketika lo udah sukses, mereka yang dulu ngehina lo cuma bisa ngeliat dari jauh dan ngerti kalau omongan mereka nggak ngaruh sama sekali. Lo nggak perlu balas mereka dengan kata-kata, karena tindakan lo, yang mencapainya dengan usaha dan kerja keras, itu yang bakal bikin mereka terdiam. Jadi, bro, setiap kali lo merasa dihina atau diperlakukan gak adil, ingatlah bahwa lo lebih besar dari itu. Fokus ke diri lo, terus jalan, terus berkembang, dan jangan biarin siapapun, apalagi mereka yang cuma bisa ngomong tanpa tahu apa-apa, ngontrol hidup lo. Lo punya potensi yang luar biasa, dan dunia ini butuh orang-orang kayak lo yang berani melawan kata-kata negatif dan terus maju ke depan. Jika lo merasa hal-hal yang gue sampaikan di sini bisa ngebantu dan lo suka dengan pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Kita bakal terus berbagi hal-hal yang bisa bikin lo lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Jadi, terus semangat, bro. Dunia ini nunggu lo untuk shine. Keep going, karena lo lebih kuat dari yang lo pikirkan.